Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Fikri 3 Blitar, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Kapolri, yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf tata usaha, dan anak-anak yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMK Fikri 3 Blitar tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam yang selalu kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya baik maupun tidak. Bapak Ibu dan anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi jati diri bangsa Indonesia dan radikalisme. Tapi sebelum materi itu saya sampaikan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Sugeng Santoso SPD. Keluarga inti saya adalah punya satu istri yang namanya Mami dan dua anak. Anak pertama namanya Vista Windia Dewi Santoso. Ini sekolah di Setia Malang Pocekwara, APM Malang. Yang kedua Ilham Ujo Santoso, ini sekolah di SMA Negeri 4 Blitar kelas 2. Dan alamat saya adalah Desa Gaprang, RT 2 RW 3 Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Saya pesan kalian jangan merasa minder, kalian jangan merasa ragu, kalian jangan merasa pesimis kalau kalian itu sekolah di SMEA atau SMK Bismen. Ini beberapa contoh Bapak Ibu guru yang lulusan SMEA atau SMK Bismen. Contohnya ini, saya sendiri. Saya dulu lulusan SMK, tapi waktu saya dulu namanya SMEA. Itu jurusan akuntansi. Terus ada Pak Heri. Ini juga lulusan SMEA, SMK Bismen. Ada lagi Pak Muryat. Pak Mulyadi bahkan lulusan SMK tapi SMK PGRI sini. Bukit Tiah itu sebagai Kapolri OTK perkantoran, ini juga lulusan SMEA. Ada Bu Sri Arviana, ini juga lulusan SMEA atau SMK PGRI 3 Blitar ini. Terus Bu Hani, ini mengajar bahasa Inggris, ini juga lulusan SMK. Ada Bu Twin, staf TU, ini juga lulusan SMK SMEA. Anak-anak, bahwa kita diciptakan Tuhan itu adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Nah, coba kalian lihat ini gambar-gambar ini, di mana ini ada banyak ras. Nah, itu menunjukkan kita diciptakan Tuhan itu sebagai makhluk individu, di mana manusia satu dengan yang lain tidak sama. Nah, dalam hidup di masyarakat, kita sebagai makhluk individu juga makhluk sosial. Jadi kita sebagai makhluk individu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kita pasti butuh orang lain. Akhirnya kita berkumpul dengan orang lain yang nanti kita disebut makhluk sosial. Nah, dalam hidup bermasyarakat, maka individu-individu nanti setelah berkumpul akan membentuk suatu
ikatan dengan manusia lain. Akhirnya terbentuklah yang namanya suku bangsa. Nah, suku bangsa itu akan membentuk budaya sesuai dengan jati dirinya masing-masing. Makanya di sini ada contoh-contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ini biasanya identik baju merah putih lorek ini identik dengan orang-orang Madura. Suku Madura ada, adatnya juga ada Madura. Yang terkenal di sana adalah kerapan sapi. Terus ini yang memakai belangkon dengan baju yang kembang-kembang atau batik ini identik dengan orang Jawa. Orang Jawa terkenal banyak adatnya, baik Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Ini suku yang ada di Kalimantan, Sasak atau Dayak, seperti ini. Ini juga ada suku yang ada di Aceh. Kalau nggak salah ini adalah tarian tortor. Atau dari Medan ini ya. Terus ada lagi suku yang ada di saudara kita, ada yang paling timur, Irian. Nah, ini. Nah, semuanya ini akan bersatu mempertahankan dirinya, akhirnya menjadi jati diri. Nah, ini nanti dalam perkembangannya akan membentuk jati diri bangsa Indonesia. Makanya di Indonesia sukunya itu lebih dari satu suku bangsanya. Kalau dilihat dari gambar ini saja sudah ada 6. Semuanya ini nanti akan bersatu membentuk jati diri bangsa. Jadi jati diri bangsa itu juga diawali dari jati diri daerah masing-masing. Jati diri daerah masing-masing diawali dari jati diri individu. Nah, apa jati diri itu sebetulnya? Jati diri itu merupakan fitrah manusia yang mengandung sifat dasar yang diberikan oleh Tuhan dan merupakan potensi yang dapat memancar dan ditumbuh kembangkan. Nah, jadi jati diri itu adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Jadi sudah dari sononya kita itu seperti ini. Makanya tadi banyak ras, banyak suku. Itu mereka tidak minta seperti itu, tidak minta ras Arya, tidak meminta ras Mongoloid dan sebagainya. Yaitulah Tuhan menciptakan manusia itu ya seperti itu, sebagai makhluk individu. Dan kita itu mempunyai jati diri yang fitrah dari Tuhan. Dan jati diri kita itu dapat ditumbuh kembangkan. Umpamanya kita nanti lahir mempunyai bakat apa, nah itu bisa kita tumbuh kembangkan. Terus jati diri adalah siapa kita sesungguhnya, fitrah manusia atau juga nur ilahi yang berisikan sifat-sifat dasar manusia yang murni dari Tuhan, yang berisikan percikan-percikan sifat ilahi dalam batas kemampuan insani diberikan sewaktu lahir. Istilah orang Jawa wis gawan bayi. Jadi kita lahir yaitulah jati diri kita. Kita sudah diciptakan Tuhan seperti itu. Seperti saya ya seperti ini. Saya nggak pernah minta seperti ini. Inilah fitrah kita, fitrah manusia. Seperti kalian, seperti itu. Yaitulah diri kalian. Kan kalian nggak pernah minta jadi seperti itu, nggak pernah minta jadi cewek, nggak pernah minta jadi cowok, nggak pernah minta tinggi, nggak pernah minta hidung mancung. Kita kan sudah diciptakan Tuhan ya seperti itu. Itulah sifat kita. Nah, jati diri itu nanti akan membentuk yang namanya karakter. Di sini disebutkan karakter is striving state system fit under the behavior atau Sigmund Freud. Karakter merupakan kumpulan tata nilai yang mewujud dalam suatu sistem daya dorong, daya juang yang melandasi pemikiran, sikap, perilaku,
yang akan ditampilkan secara mantap. Setelah kita mempunyai jati diri, kita mempunyai karakter. Ya, karakter itu tidak terlepas dari sesuatu yang kita bawa sejak lahir. Umpamanya orang itu karakternya keras, ya itulah memang sudah gawan bayinya sifatnya keras. Orang itu lembut, ya seperti itu. Perilakunya kasar, pelakunya lembut, ya seperti itu. Itulah karakter. Dan karakter itu merupakan aktualisasi potensi dari dalam dan internalisasi nilai-nilai moral dari luar menjadi kepribadian. Jadi karakter itu merupakan aktualisasi perwujudan potensi dari dalam diri setiap manusia. Dan nanti kalau karakter itu bernilai-nilai moral, itu menjadi yang namanya kepribadian. Moralnya seperti apa? Nah, itu tidak lepas dari yang namanya karakter. Sekarang ketarikan karakter jati diri. Ya, sekarang keterikatan jati diri, karakter dan perilaku sebagai suatu proses. Jadi yang namanya jati diri, karakter dan perilaku itu sebagai proses, tidak ujuk-ujuk. Coba kita lihat ini contoh batu. Batu bisa menjadi batu yang mahal. Jadi segumpal batu ini dapat menjadi batu mulia yang mahal itu melalui proses. Di sini contohnya batu bisa menjadi cincin. Ini melalui proses. Prosesnya bagaimana? Batu-batu yang besar itu dipotong. Setelah dipotong, diasah. Setelah diasah, digosok. Setelah digosok, dihaluskan. Akhirnya jadilah yang namanya batu atau cincin, atau terkenal batu akik. Ini proses, tidak ujuk-ujuk. Kalian nggak pernah melihat yang namanya tambang akik, itu nggak pernah. Yang ada ya tambang batu. Batu apa? Batu kualam atau batu unik atau batu yang lain. Itu melalui proses agar lebih baik. Seperti kalian, seperti kita. Kita itu menjadi baik itu melalui proses, tidak ujuk-ujuk. Begitu lahir langsung baik itu ya tidak. Melalui proses. Diasah, digembleng. Kalian bisa masuk di SMK PGRI 3 Blitar ini kan melalui proses. Tidak ujuk-ujuk lahir langsung ke SMK PGRI 3 Blitar. Melalui proses. Prosesnya mungkin dulu pernah ke PAUD. Setelah PAUD TK, setelah TK SD, setelah SD SMP, baru ke SMK PGRI 3 Blitar. Itu proses, tidak ujuk-ujuk. Ya, seperti yang namanya karakter, jadi diri itu melalui proses. Kalian lahir, makanya orang lahir itu nanti kalau jadi sudah besar, tidak semuanya baik, tidak semuanya jelek. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang tengah-tengah. Karena proses, dan proses itu nanti akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah ini ya, jadi batu bisa menjadi batu akik melalui proses. Seperti ini juga jati diri. Jati diri ini akan menjadi karakter yang baik melalui proses. Proses apa? Pendidikan. Seperti kalian, MLS ini adalah salah satu wujud untuk membentuk karakter melalui pendidikan. Baik dari tadi sudah saya sebutkan, dari mulai PAUD sampai masuk ke SMK ini. Setelah pendidikan, pengalaman. Kalian dalam menjalani kehidupan ini, saya yakin mesti punya pengalaman. Baik pengalaman baik maupun pengalaman jelek. Itu pengalaman itu
adalah menjadi apa istilahnya, pedoman untuk ke depan. Selain itu percobaan. Dalam kehidupan itu yang namanya manusia, saya yakin pasti ada cobaannya. Contohnya kamu ini kan sedang masa puber. Nah, puber itu biasanya masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Ini mesti banyak cobaannya, baik cobaan itu baik maupun jelek. Jangan dikira kalau baik itu bukan cobaan, itu juga cobaan. Termasuk saya. Saya itu dari kecil sampai sekarang ini banyak cobaan. Cobaannya itu ya ada yang baik, ada yang jelek. Saya banyak uang, apakah itu bukan cobaan? Itu juga cobaan. Apalagi miskin. Apalagi tidak punya uang. Itu juga cobaan. Uang punya uang saja cobaan. Kalian menempuh pendidikan di sini. Nah, ini kan kalian saya yakin mesti ada cobaan-cobaan yang menghalangi atau merintangi kalian untuk sekolah ke sini. Baik cobaannya itu dari diri kalian sendiri maupun dari luar. Mungkin dari diri sendiri itu malas. Ya. Nggak usah sekolah ngopo. Tonggoku lo nggak sekolah sugih. Nah, itu kan cobaan. Mungkin cobaan dari luar. Orang tuanya tidak memperbolehkan, atau mungkin kamu yang sudah punya pacar, selesai sekolah ya rapi. Nah, itu kan cobaan. Setelah cobaan, untuk membentuk karakter juga ada pengorbanan. Ya, apapun sesuatu yang akan kita raih itu mesti ada pengorbanan. Sekolah berkorban enggak? Berkorban. Yang rumahnya jauh, umpamanya dari Nglegok sampai ke Blitar, berkorban. Korban apa? Korbannya ya macam-macam, bisa waktu, bisa uang, ya bisa tenaga. Dan yang korban tidak hanya kamu saja, mungkin termasuk orang tua. Orang tua yang jerih payah mencari nafkah, mencari rezeki untuk menyekolahkan kamu. Nah, itu berjuang agar anaknya bisa sukses. Dan saya yakin yang namanya orang tua itu tidak punya cita-cita anaknya itu tidak sukses. Mesti kalau bisa orang tua itu punya anak yang lebih dari orang tuanya. Jadi anaknya itu kalau bisa lebih dari orang tuanya. Lebih apanya? Ya lebih segalanya. Mungkin pendidikan, pengetahuan, atau bahkan kekayaan. Nggak iso anaknya hidup lebih baik dibanding orang tua. Nah, semuanya itu butuh pengorbanan. Apalagi untuk membentuk karakter, pengaruh. Nah, kalian dalam hidup ini mesti akan dipengaruhi apapun, baik itu pengaruh dari dalam maupun dari luar itu tadi. Pengaruhnya baik secara fisik maupun non fisik, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya sekarang untuk mencari ilmu pengaruhnya apa? Seandainya kalian sekarang kan sudah zamannya digital ya, zamannya internet. Nah, kalian bisa mengambil apapun dari internet itu. Di internet itu ada yang baik, ada yang jelek. Nah, nanti kalau yang baik, ya alhamdulillah dapat kita sebagai untuk pedoman, untuk referensi, untuk menuju masa depan yang baik. Tapi kalau yang jelek, terus kalian pakai, kenapa itu tidak pengaruh? Pengaruh narkoba, minuman keras, atau pengaruh-pengaruh yang lain, atau pengaruh langsung. Kalian punya teman ngujuk-ngujuk, rasa sekolah itu kan juga pengaruh. Apalagi
kita itu hidup di masyarakat, pengaruh lingkungan sangat menentukan. Coba kalian lihat di luar, orang tuanya, keluarganya baik-baik, tapi anaknya karena berhubungan dengan orang yang mungkin tidak baik, lingkungan tidak baik, akan terpengaruh ke hal-hal yang tidak baik. Nah, itu pengaruh lingkungan sangat kuat sekali. Mudah-mudahan kalian dengan adanya MPLS ini tahu bahwa untuk membentuk karakter itu tidak mudah. Itu tadi, untuk mengembangkan karakter ada pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, pengaruh, terutama pengaruh lingkungan. Nah, kalau ini bisa kalian lewati, akan membentuk karakter. Karakter itu akan membentuk budi pekerti, akhlak, daya juang. Nah, intinya akhlak lah. Berakhlak mulia, berakhlak baik. Makanya orang tua itu selalu mewanti-wanti anaknya berhubungan, bertemanlah, berada di lingkunganlah yang baik-baik. Karena itu nanti sangat mempengaruhi karakter, sangat mempengaruhi budi pekerti, sangat mempengaruhi akhlak. Akhlak kita itu seperti apa? Itu akan dipengaruhi itu tadi. Nah, setelah kita berakhlak baik, maka di sini saya juga akan menyinggung yang namanya radikalisme. Coba kalian lihat berita-berita di TV. Kira-kira radikalisme itu berakhlak baik atau tidak? Nah, coba kita lihat saja apa radikalisme itu. Radikalisme itu adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik yang menginginkan perubahan sosial politik dengan kekerasan secara drastis, sikap ekstrim, menghendaki perubahan sistem di masyarakat sampai seakar-akarnya. Nah, ini loh. Perubahan sosial dengan kekerasan. Kira-kira kalau kalian berbuat kejahatan, melakukan kekerasan fisik atau mungkin membuli orang, apakah itu berakhlak? Mesti tidak berakhlak. Kalau kita tarik ke nilai-nilai Pancasila, apakah sesuai dengan sila kedua, mempunyai rasa kemanusiaan yang adil dan beradab? Ya, beradabnya itu loh. Apa kita itu kalau melakukan kekerasan itu kita itu sopan? Ya, apa itu mempunyai rasa tenggang rasa, teposiro? Sekarang ciri radikalisme. Apa cirinya itu? Fanatik. Terutama fanatik terhadap pendapat sendiri, tidak mengaku pendapat orang lain. Nah, ini. Jadi kalian tuh jangan egois. Engkau pendapatnya pendapatnya diri sendiri baik, pendapat orang lain jelek. Nah, itu ciri radikalisme itu. Apalagi memaksakan kehendak. Nggak boleh, apalagi hidup di Indonesia ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi fanatik itu nggak boleh. Jangankan fanatik terhadap diri sendiri, fanatik terhadap negara pun tidak boleh. Yang namanya chauvinisme itu fanatik yang berlebihan. Jadi menganggap dirinya sendiri itu lebih dibanding orang lain, menganggap dirinya itu segala-galanya, orang lain jelek. Kita juga berakhlak. Yang berikut, taat mutlak terhadap pemimpin kelompoknya dalam segala hal. Ini ciri radikalisme. Jadi taat kepada pemimpinnya. Pemimpinnya berbuat baik,
ya alhamdulillah baik, kita taat nggak apa-apa. Tapi kalau pemimpinnya itu jelek, pemimpinnya itu bertentangan dengan norma-norma, dengan hukum, apakah kita harus taat? Apakah kita itu berakhlak? Nah, jadi kalau kita terhadap pemimpin, mungkin kepada bapak ibu lah, kalau baik yaitu kita wajib taat. Tapi kalau jelek, seorang pemimpin atau bahkan bapak ibu berbuat jelek, ya kita kalau berakhlak baik ya jangan ikut, jangan mengikuti perintahnya. Lah kok jelek kok diikuti? Kalau baik kita wajib mengikuti. Berikutnya ciri radikal, menutup diri dari pergaulan masyarakat di luar alirannya. Nah ini, sekarang di masyarakat banyak aliran A, B, C, D. Jadi kalau orang itu mempunyai ciri radikal, mereka itu menutup diri, tidak terbuka, apalagi tidak mau hidup berkelompok atau bersosial. Mereka itu menutup diri dari pergaulan masyarakat, di luar alirannya, di luar kelompoknya, di luar golongannya. Kenapa? Karena mereka tadi sudah beranggapan kalau kelompoknya itu baik, kelompok orang lain jelek. Itu menutup diri. Makanya kalian jangan seperti ini. Kalau berakhlak baik, tadi sudah saya sebutkan, kita itu makhluk individu sekaligus makhluk sosial, makhluk yang hidup bermasyarakat. Maka kita harus bergaul di masyarakat. Ingat, masyarakat itu yang kita ajak bergaul ya masyarakat yang baik-baik, jangan masyarakat yang jelek. Karena hubungannya dengan akhlak. Yang berikut sangat kuat terhadap program yang akan dijalankan. Karena ya fanatik itu loh, Cak. Yang namanya orang fanatik pokoknya naik dewi api. Jadi lewes api untuk menjalankan sesuatu ya mantap, yakin kalau apa yang diperbuat itu benar. Menurut dirinya, tapi menurut orang lain belum tentu benar. Berikutnya, ciri radikal, tidak pernah berhenti dalam upaya penolakan, menolak. Jadi sesuatu yang tidak cocok dengan kelompoknya, sesuatu yang tidak cocok dengan idenya, sesuatu yang tidak cocok dengan ajarannya itu ditolak. Itu tadi sudah dianggap jelek itu tadi. Yang berikutnya menggunakan kekerasan. Jadi memaksakan kehendak, melakukan kekerasan, memaksakan diri untuk mewujudkan keinginannya. Berikutnya menganggap semua yang bertentangan dengannya bersalah. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan idenya, kalau tidak sesuai dengan keinginannya itu dianggap salah. Perlu kalian ketahui, keinginannya itu belum tentu kalau benar. Itulah ciri radikal.